Selamat bertemu kembali di Oneke Channel. Kali ini saya menjelaskan bagaimana mengcopy dan menginstal aplikasi yang sudah kita desain dari Eclipse ke HP Android. Nah, langsung saja silakan kita buka Eclipse-nya. Kita lihat dulu desain aplikasi yang sudah selesai di desain ini. Di aplikasi yang sudah selesai kita desain dan sudah selesai kita codingkan ini, kita kopikan dan kita install di HP Android kita. Jadi di desain ini ada beberapa tombol di sini, kemudian ada text view, kemudian nanti ada list box di sini. Nanti kalau misalnya project ini sudah kita kerjakan, kemudian sudah selesai semua, kemudian kita jalankan, maka tampilannya nanti seperti ini. Nah, nanti kalau kita klik misalnya tombol tambah daftar barang, maka di bawah ini di list view kita ini tadi akan ditambahkan beberapa item barang yang sudah kita inputkan. Misalnya kita klik tombol tambah daftar barang, maka akan muncul kotak dialog, di mana di kotak dialog ini sudah kita tampilkan beberapa edit text untuk menginput data barang misalnya. Jadi kalau misalnya kita masukkan di sini kode barangnya misalnya B101, kemudian namanya misalnya kita buat televisi, kemudian harganya misalnya kita buat 2.500.000, kemudian kalau kita tambahkan, maka nama barang tadi akan ditampilkan di list view yang sudah kita letakkan tadi di sini. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya B02, kemudian namanya misalnya kita buat kulkas, kemudian harganya misalnya 1.750.000, kemudian kita tambahkan, kita buat lagi misalnya B103, kita buat saja misalnya namanya radio, kemudian harganya misalnya 750.000, kita tambahkan, maka modelnya seperti ini. Nanti boleh Anda tambahkan item yang lain. Nah, tetapi kalau misalnya kita klik tombol tambah daftar barang, kemudian kita langsung klik tombol tambah di sini, padahal ini masih kosong, maka yang ditampilkan nanti adalah toas seperti ini. Ada informasi yang ditampilkan, data masih kosong. Jadi tidak diizinkan menambahkan item ke list view ini kalau masih kosong data barang yang ingin kita tambahkan di sini. Kalau diklik tombol batal, maka tidak terjadi apa-apa. Kalau kita klik hapus all, tombol hapus all, maka dia akan menghapus seluruh item-item dari list view ini. Misalnya seperti ini, maka akan terhapus. Kemudian kalau kita klik tombol keluar, maka akan tampil kotak dialog seperti ini. Kalau kita klik tombol tidak, maka tidak terjadi apa-apa atau tidak keluar. Tapi kalau kita klik tombol iya, maka aplikasi kita ini ditutup. Nah, ini jalannya di emulator. Nah, sekarang bagaimana menjalankan aplikasi yang sudah kita desain ini dan sudah jalan di Eclipse kita di HP yang kita punya. Jadi perlu saya beritahukan dulu bahwa ini nanti hanya jalan di HP yang sistem operasinya Android. Nah, sekarang bagaimana cara mengcopy filenya dan menginstalnya di HP kita? Kita asumsikan ini sudah selesai dan kemudian sudah bebas dari kesalahan atau error. Nah, untuk mengcopy itu kita cari folder yang menyimpan project kita ini tadi. Kita cari, misalnya saya simpannya di sini di D, kemudian di nama project tadi ini, nama project saya ini, saya buka foldernya,
folder projectnya, kemudian kita cari di bin, folder bin. Kemudian di dalam folder bin itu ada satu file dengan ekstensi APK. Jadi namanya adalah nama project kita tadi, kemudian ekstensinya APK. Jadi APK file inilah yang akan kita copy dan kita install nantinya di HP kita. Jadi tinggal kita copy ini file yang berekstensi APK-nya, kita klik kanan filenya, kemudian kita copy, kemudian kita letakkan di HP kita. Misalnya HP saya ini Vivo, kemudian saya letakkan nanti di contoh, misalnya terserah nanti teman-teman mau letakkan di mana. Misalnya saya letakkan di file download ini saja misalnya. Kemudian saya pastekan di sini. Nah, berarti nanti di HP saya ketika saya akses, nanti saya akses file ini berarti sudah ada file ini dalam HP kita. Nah, nanti tinggal kita installkan ini. Nah, sekarang kita coba lihat di HP kita file yang ini tadi. Sekarang kita coba installkan di handphone kita file APK yang sudah kita kopikan tadi. Kita cari filenya. Kalau sama saya di sini ada di pengolahan file ini. Kita buka itu pengolahan file. Kemudian saya pilih yang ini APK. Jadi file kita itu tadi sudah ada di dalam ini. Jadi tadi namanya adalah data barang. Kita installkan. Kita klik saja. Lalu kemudian kita pilih install. Di bagian bawah ini ada install. Kita pilih. Kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasi dilakukan. Ini kita pilih saja tetap install. Jadi yang ini tetap install, kita pilih. Kita tunggu sampai selesai proses instalasi. Nah, ini sekarang aplikasi sudah terpasang. Kita pilih saja. Selesai. Oke, sekarang kita kembali ke halaman depan kita. Kita lihat aplikasinya sekarang sudah di sini. Aplikasi yang baru kita installkan tadi, data barang. Sekarang kita coba buka. Nah, ini tombol-tombolnya ini ada tombol daftar, kemudian ada tombol hapus. Ini kurang kecil ya. Tadi harus kita sesuaikan nanti di layar laptop kita ketika kita desain supaya nanti di halaman mobile kita bisa sama. Nah, sekarang kalau misalnya kita klik tombol daftar barang, kita klik, muncul kotak dialog ini, kita masukkan misalnya kodenya, kode barang misalnya B101, kemudian nama barangnya misalnya kita buat televisi, kemudian harganya misalnya 2.500.000, kita tambah, maka sudah masuk dalam table list view kita tadi. Kita coba tambahkan lagi misalnya B102, namanya misalnya kita buat kulkas, kemudian harganya 1.750.000 misalnya. Kita tambahkan, sudah masuk juga. Kita tambahkan satu lagi misalnya B103, tambah saja misalnya radio, harganya misalnya 575.000, kita tambah, maka sudah ada 3 item di dalam list view kita. Ini nanti boleh kita tambahkan. Kalau kita buat tambah lagi, tetapi kita kosongkan ini, kemudian kita klik tambah, maka yang muncul adalah data masih kosong. Jadi ada TOAS atau informasi yang tampil, yaitu data masih kosong karena
di kota dialog ini tadi belum kita inputkan kode barang, nama barang, dan harga barang. Nah, itu nanti yang terjadi. Tapi nanti kalau sudah kita isi, maka akan dimasukkan di dalam list view kita. Kalau kita klik tombol hapus all, maka semua daftar ini akan dihapus. Kalau kita klik keluar, tombol keluar, maka muncul kota dialog seperti ini. Kalau kita pilih tidak, maka tidak keluar. Tapi kalau kita pilih ya, maka aplikasi kita Jadi seperti itu nanti untuk menginstal file project yang sudah kita desain di Eclipse, kemudian kita instalkan di handphone yang kita punya. Sekali lagi, yang perlu dipahami di sini bahwa aplikasi yang kita desain ini hanya jalan di handphone yang sistem operasinya Android. Jadi nanti kalau misalnya ada yang sistem operasi handphonenya iOS atau yang lain, maka APK yang tadi, file APK-nya tadi harus dikonversi dulu ke Android. Nah, begitu untuk menginstal file APK ke handphone kita. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.